Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran dari hadis di atas yang kedua adalah bahwa untuk sekian kalinya dalam pelajaran kita di sini, bahwa Nabi Muhammad SAW selain sebagai seorang nabi dan rasul, pada hadis ini menunjukkan kepada kita beliau seorang mursyid, seorang guru, seorang pemimpin, ya, seorang mufti, seorang juru nasihat, tempat untuk menyelesaikan segala problem solving ya hari ini. Ini semua ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pernyataan-pernyataannya tentang sikapnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga para sahabatnya itu tidak merasa enggan. Datang tanpa penjagaan, datang tanpa birokrasi, datang tanpa ada penjaga, langsung datang kepada Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Rasulullah dengan segala kemuliaannya tapi begitu dekat dengan masyarakat. Nggak pernah ngasih makanan dilempar dari atas kuda atau untanya, nggak ada. Ini menghinakan rakyatnya. Nggak pernah Rasulullah lakukan itu. Begitu dekat Rasulullah, begitu dekat dengan para sahabat. Bahkan tidak jarang Rasulullah kalau terima tamu, beliau pakai baju khusus menghormatinya dengan apa adanya. Makanya banyak Quran ya yang mengisahkan bagaimana sahabat datang langsung kepada Rasulullah. Orang-orang kafir datang langsung kepada Rasulullah bertanya tanpa ada perantara, tanpa ada birokrasi, harus dikawal, tidak ada. Padahal ditulis bahkan orang kafir pun, orang non muslim pun mengakui manusia terhebat yang pernah ada dilahirkan oleh ibundanya di dunia ini adalah Muhammad bin Abdullah Al-Quraisy Al-Arabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu pernyataan jujur dari orang-orang yang bukan muslim, musuh Allah dan rasulnya adalah pernyataan yang tidak main-main. Yang tidak main-main, dan itu nampak pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka datang kepada Rasulullah. Dan kadang-kadang Rasulullah memang untuk memberikan pelajaran penting ya, kadang-kadang Rasul melakukan sesuatu seperti tadi. Datang belum bertanya langsung ditanya. Anda datang kepada yang bertanya tentang dua hal? Padahal Rasulullah belum diberitahu. Ini menumbuhkan apa? Semakin sahabat kagum, semakin sahabat hormat dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka gambaran kecintaan kepada Rasulullah sahabat itu banyak, mendindangkan dengan syair-syair yang luar biasa. Seperti Rasulullah diibaratkan sebagai qamar, talat badru alaina. Itu artinya apa? Datang muncul. Badr itu ada apa? Bulan purnama. Bahkan sahabat mengatakan dalam Sahih At-Tirmidzi, pengaruhnya cahaya keagungan Rasulullah itu lebih cerah, lebih indah daripada bulan purnama. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa jemaah sekalian. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang orang yang sangat luar biasa dan digambarkan oleh Allah ya dalam beberapa ayat. Satu di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari wa ruhama bainahum. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Bersama Nabi siapa? Para sahabat. Laki-laki sahabat, kalau perempuan sahabiyah. Kalau orang-orang dekatnya atau murid-muridnya Nabi Isa namanya Hawariyun, tapi kalau Rasul namanya sahabat. Jadi kalimat sahabat itu menunjukkan kedekatan yang luar biasa. Bukan Hawariyun namanya, sahabat. Sisi lain kenapa maknanya? Rasulullah begitu dekat dan sahabat begitu dekat dengan pemimpinnya, dengan Nabi Muhammad SAW sampai tidak ada batas. Kedekatannya itu luar biasa. Apa sifat mereka? Asyiddaw alal kufar, keras terhadap orang-orang kafir yang menentang Islam. Bahkan tidak segan-segan dalam kitab Rahmatan lil Alamin, kitab Sirah Nabawiyah, 83 kali Rasulullah perang. Ya, terus di mana Rasulullah terjun langsung ya bersama sahabat atau kadang-kadang tidak bersama sahabat, mengutus utusan yakni dari kalangan para sahabat. Itu menunjukkan apa? Rasulullah sangat keras, berani menentang kekufuran yang menentang agama Islam. Tapi orang-orang yang tidak menentang Rasulullah hidup bersama Nabi Muhammad di Madinah. Bahkan orang Yahudi pernah bersama hidup dengan Nabi Muhammad. Orang musyrik pernah bersama Nabi Muhammad di Madinah, nggak ada masalah. Tapi ketika mereka berkhianat, Rasulullah tidak segan-segan menegakkan hukum. Berkhianat walaupun orang Yahudi, walaupun punya segalanya,
Rasulullah tidak silau dengan kekayaan orang Yahudi, nggak silau dengan kekuasaannya menguasai Madinah, tidak, dihabisi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sisi lain Allah mengatakan ruhama'u bainahum, mereka sangat sayang, sangat cinta, welas kasih kepada sesama kaum muslimin. Nah, kita hari ini kadang-kadang nih penyakit orang Islam ini baru ngaji sekali dua kali ngaji udah merasa paling hebat, jadi benci dengan sesama muslim. Itu aneh bin ajaib. Kenapa sholatnya kok jauh antum? Di sini beda manhaj, beda akidah. Masya Allah. Akidah apa yang beda? Bedanya cuma 1-2 sebenarnya. Kesamanya banyak. Jadi hari ini akidah dan istilah manjat itu tanpa kita sadari menjadi pemotong persatuan, tali persatuan ukhuwah Islamiyah, jemaah sekalian. Ini kita sedih sekali. Dengan mengangkat akidah dan manhaj, seakan-akan orang tidak bermanhaj, ya. Kita dipotong-potong hari ini persatuan kita. Allahu Akbar. Sedih kita. Bahkan kadang-kadang tidak jarang, ya, tidak jadi yang tadinya teman, bahkan satu keluarga berantakan. Istri bahkan cerai dengan suaminya gara-gara beda manhaj katanya. Padahal dia kalau ditanya manhaj itu apa, nggak paham. Jadi doktrin, ya, yang sebenarnya berubah hari ini itu menjadi firqah tersendiri. Dan ini berbeda, ya, 100%, 160%, bahkan 80% derajat dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Kemudian dalam Al-Qur'an pada surah Ali Imran ayat 153, kalau tadi surat Al-Fath ayat 29. Allah juga menggambarkan bagaimana sikap Rasulullah kepada para sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallah, dengan rahmat Allah, ya, dengan sebab rahmat Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lintalahum, engkau mampu berbuat lemah lembut wahai Muhammad. Jadi Rasul begitu sangat lemah lembut terhadap kaum muslimin. Seorang Anas, beliau 10 tahun mendampingi Rasulullah, menjadi abdi dalamnya. Anas dari umur 8 tahun, ya, kemudian bersama Rasulullah dari umur 18 tahun. Beliau mengatakan, aku berkhidmat menjadi abdi dalamnya Rasulullah, menjadi pemegang rahasianya Rasulullah, dikenal dengan wisadatul Rasul, bantalnya Rasulullah, karena memegang rahasia Rasulullah banyak. Selama aku bersama Rasul 10 tahun tidak pernah menegur aku, kenapa kau lakukan dan kenapa kau tidak lakukan. Begitu beliau sangat hebat, sangat hikmah dalam berkata-kata, itu berkata, nggak pernah menyinggung hati orang. Itu luar biasa jemaah sekalian. Kita dulu waktu baru nikah, ya kan, manggilnya sayang. Apalagi kita mau nikah, sering kita gombalin pasangan kita, ya, sering kita gombalin pasangan kita. Masih sayang, punya anak satu, sayang sudah hilang. Panggil namanya, lama-lama ngomongnya pun sudah kasar. Terakhir ngomongnya, nyesel saya nikah sama kamu. Kok nyesel, sudah punya anak 5 katanya. Nah, itu kita jemaah sekalian. Kita hari ini dengan orang yang mendembangi kita siang dan malam 24 jam, hidup bertahun-tahun, bahkan lahir anak dari kita, dari hubungan ini, kita kasar dengan mereka ngomongnya. Pasang muka tidak enak. Suami datang, muka masa capek, ya kan, supaya nggak disuruh. Begitu juga suami baru pulang dari luar, harusnya dipasang muka yang cerah, muka yang bersih, enggak, pura-pura capek, masam begitu, supaya apa? Supaya nggak disuruh-suruh. Padahal mereka lah orang yang paling dekat dengan kita. Kalau sakit siapa yang ngurusin? Pasangan kita. Kalau ada masalah siapa yang pertama akan tahu curhat? Pasangan kita. Tapi kita paling kasar dengan mereka pelakuannya. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, sebaik-baik kalian adalah khairukum li ahlikum, sebaik-baik kalian wahai umatku, wahai sahabatku, yang terbaik untuk keluargamu. Sebaik-baik laki-laki berarti terbaik untuk istri dan anaknya. Seorang istri adalah orang yang paling baik akhlaknya, muamalahnya dengan suami dan juga anaknya. Dan kemudian Rasul mengatakan, wa ana khairukum li ahli, dan akulah orang yang terbaik di antara kalian untuk keluargaku. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna lintalahum, engkau diberikan karunia oleh Allah sehingga engkau mampu berbuat lemah lembut, welas kasih kepada para sahabat, kepada ahli keluarganya. Maka Rasulullah mengatakan, walau kunta faddan qalidal qalbi lang fadu min haulik. Jika engkau keras, ya, jika engkau bersikap keras, lagi kasar, maka sudah dipastikan
orang akan lari darimu wahai Muhammad. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun hebatnya orang, kalau kasar ngomongnya, congkak muatannya, kontennya tidak baik, ya kontennya baik tapi cara penyampaian tidak baik, maka orang pun akan lari daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kemudian Allah mengatakan, jika sahabatmu ada yang berbuat tidak baik, jika ahli keluargamu berbuat yang tidak benar, jika masih bisa dimaafkan, maafkanlah mereka dan mintalah ampun dari Allah untuk mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat Rasul. Nah, luar biasa. Kadang-kadang kita berandai-andai kita bisa hidup bersama Rasulullah. Tapi kalau kita bersama Rasulullah kayaknya nggak mampu deh hidup bersama Rasulullah. Kenapa? Terlalu mujahadah hidupnya. Terlalu mujahadah. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang munafik atau bahkan orang-orang kafir, naudzubillah min dzalik. Yang paling pas kita hidup zaman sekarang. Kayaknya kita nggak layak hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sifat kita jauh daripada sifat-sifat yang ada pada kehidupan mereka dahulu. Ini yang kedua. Jadi Nabi Muhammad dari hadis ini menunjukkan begitu dekatnya dengan para sahabat.